apa saja niatnya baik, insya Allah itu yang diterima. Tapi kalau niatnya itu lain umpamanya ya, makanya dalam hadis diterangkan tuh ya, arba'in yang pertama itu niat apa itu, kalau niatnya itu untuk Allah dan Rasulnya, niatnya baik, itu akan mendapatkan amalan soleh. Kemudian kalau niatnya pindah hanya hijrah untuk mencari apa itu, aku kan ya saja, jadi datangnya itu aku mau jumpa itu karena aku kangen, bukan karena Allah, kangen kok. Nah itu loh, kurang lurus itu. Jadi dapatnya kangen kok. Jadi karena Allah dan Rasulnya itu yang dapat Mbak Dami ya. Jadi niat itu seperti itu. Seluruh pindah. Ini yang datangnya dari, kalau niatnya itu tadi cuma sabar jumpa itu ya itu aja. Kalau hanya karena Allah itu semua akan dapat. Kita luruskan, kalau tadi berangkatnya cuma itu aja, nanti kita luruskannya, kita bersama-sama kita luruskan. Kalau kemudian teman-teman juga begitu, niatnya mengumpulkan teman-teman. Tak cekel nih. Ini adalah rezeki dari Allah. Kemudian mudah-mudahan Mbak Dami, Dami iki nek disoting madhepe rono kok kembaleni neh. Ibnu Qayyim Al-Jauzi ibadah ada 3 hati. Sing apik ya. Hati yang selamat, yang kedua hati mati, yang ketiga ada hati sakit. Kadang-kadang kita tidak perasaan, tidak memperhatikan kepada kita sendiri. Jadi apa hati saleh, hati yang sehat, apa hati mati, apa hati sakit. Nah ini hati yang sehat adalah segala sesuatu, segala sesuatu kita serahkan kepada Allah. Karena hati yang sehat itulah yang menerima akidah, yang menerima apa itu ketetapan dari Allah. Jadi penting sekali iman, ya. Iman itu dalam hati, kemudian dilaksanakan dengan perbuatan itu lain serangnya, ya. Jadi hati yang salim, hati yang sehat, hati yang sehat itu akan menerima. Contohnya rukun Islam ada, rukun iman ada. Rukun Islam pertama apa? Dari syahadat itu ya, kita sudah meyakin bahwa tidak ada ilah. Apa ilah itu? Asyhadu alla ilah. Ilah itu yang wajib disembah dan tidak ada yang lain. Bentuk apapun. Mas tenanan hanya Allah. Tenanan iki. Kemudian kita yakin nggak ada yang menawar. Kita yakin karena iman. Tidak ada kita ini saja ya. Itu tadi. Sholat juga begitu. Sholat kan sendiri tidak ada sholat itu yang nawar-nawar. Ya, tidak ada yang bertawar. Sholatnya itu waktu, kemudian 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Nah ini nggak ada yang nawar, nggak boleh. Ini diyakini karena iman kita wajib, jadi kita laksanakan dengan sepenuh hati. Hanya hati yang salim, hati yang sehat dan bisa menerima itu. Kalau hati yang apa itu mati, hati yang mati itu adalah hatinya orang kafir. Tidak bisa menerima apapun, tidak bisa menerima apa itu Quran, dan tidak bisa menerima Rasulullah sebagai Rasulullah. Jadi ini penting sekali. Bedanya ini aja, kalau hati salim itu menerima apa adanya, kita imani, kita laksanakan tanpa ada tawar menawar. Itu hati yang salim. Entah itu sakit, kita tidak boleh apa itu, tidak boleh syudor. Terima aja, karena orang sakit, kalau orang beriman, sakit itu adalah membawa berkah,
Nah, sakit itu akan mendapat ampunan dari Allah dan tambah pahala. Begitu. Jadi alhamdulillah kalau kita dapat sakit, alhamdulillah. Pak Jumadi ora Bersih, hati kita salim, jadi enggak nyapa kan ngomong. boleh kalau orang terima hatinya sehat, ini akan diterima seperti itu. Terima dengan cara kita berusaha obat, berusaha menjaga kesehatan, sarana. Tapi masalah sembuh, Allah serahkan kepada Allah saja. Ini hati yang salim, hati yang sehat. Kalau hati yang mati sudah tidak menerima ada Allah dan tidak menerima para nabi dan rasul dan hidup sendiri saja. Gitu. Kemudian yang paling berat adalah hati yang sakit. Hati sakit kadang-kadang orang nggak tahu ya. Hati sakit apa enggak? Contoh ya Dam ya. Contoh yang satu contoh. Saya ini kok jumpa itu kok dia aja, apa dia itu nggak suka sama aku? Dek, aduh makanan dek. Aduh duduk. Makanannya dek. Ya, diobati. Kadang-kadang orang nggak terasa kalau dia sakit. Ya. Hati sakit. Dari hati sakit itu juga ada rebutan antara iman dan ingkar. Satu contoh, aku ikut sana, dagang, umpamanya dapat 4 ganda, aku jalan yang tidak baik. Untungnya sedikit. Nah ini yang ini berebut. Yang satu condong kepada kebaikan, yang satu condong kepada maksiat. Ini berebut, sering berebut ya. Kadang-kadang diuji oleh Allah. Ini diuji berebut antara yang baik dengan yang buruk. Karena apa? Yang baik, yang lurus itu dikemas dengan yang sebaik-baiknya, indah. Yang tidak baik, yang sakit, orang sakit itu, hatinya yang kena penyakit itu dikemas, istilahnya pameri dengan yang dikemas dengan indah. Contohnya jadi seperti tadi saya contohkan orang yang berdagang atau hiburan seumpamanya di sana ada pengajian, ada hiburannya, ada waktunya, begitu. Di situ megah. Satu contoh ya itu. Itu berebut. Jadi hati yang sakit itu berebut. Jadi kalau yang nanti itu yang menang itu yang ngajak kepada ketulusan karena iman kepada Allah dan kepada Allah, makanya ada obatnya itu, obatnya hati yang sakit itu kepada tempat-tempat yang membawa kepada iman kelulusan. Kalau hati yang sakit dibawa ke tempat ini orang yang hatinya sakit yang sedih, susah memberikan cantik, malah keliru diajak ke tempat-tempat yang mestinya tidak perlu ke situ, malah dansa dan lain sebagainya, tambah jadi sakit. Sakit ada orang yang hatinya sakit itu obatnya kemudian Al-Quran dan lain sebagainya, itu yang akan membawa kita sehat. Jadi makanya kalau kita waktu masih kecil dengar tombol hati itu 5 warna. Kalau hatinya sakit, hatinya gundah, ya nggak enak. Jangan pergi ke tempat hiburan yang nggak ini.
kita hiburan kepada kiai, ustadz, teman-teman yang baik, baca Quran, wudhu, baca Quran, sholat, baca zikir itu macam-macam zikir itu. Ada zikir itu berbentuk baca Quran, ada sholat, baca buku dan lain sebagainya. Itu termasuk di zikir. Ini kadang-kadang kita nggak sadar. Kita tidak sadar di lingkungan kita banyak termasuk. Ini marilah kita bersama-sama termasuk yang ngomong ini juga begitu. Ini sebab syaitan itu sudah mendapat izin akan mengganggu manusia. Nah, dari segala macam penjuru, dari segala penjuru, dari bentuk makanan, pakaian, rumah, teman, anak, cucu, semua diuji oleh Allah. Nah, ini kesempatan setan itu akan mengunggah di hati yang sakit, hati yang nggak saling, gitu. Jadi pentingnya kita itu baca Quran, baca buku-buku yang manfaat. Nah, sekarang ini udah banyak ya di HP-nya itu melihat apa itu ada. Daripada HP ini bisa membawa neraka dan bisa membawa surga. Tinggal kita yang mau. Jadi kalau HP-nya itu diisi dengan murotal, nah itu lihat pengajian dan lain sebagainya, insya Allah itu akan kita maju yang saling penting sekali. Banyak sekali kadang-kadang kita nggak terasa ya, nggak terasa kalau kita itu sakit. Nah, ini yang bahaya. Sakit tapi nggak terasa sakit. Kadang-kadang orang yang sudah sakit apa liver, sebenarnya itu aslinya orang yang sakit liver itu karena dia sendiri nggak mau membersihkan, nggak mau istilahnya memberi santapannya. Hati itu apa? Jadi biasanya orang yang sedih, susah, kekurangan itu orang yang merasa kurang itu sebenarnya itu azab. Jadi tidak menerima apa yang kalau orang hatinya bersih, dia menerima apa? Disyukuri, gitu. Disyukuri aja. Dan karena kita sudah Allah tahu, walaupun nggak mau ucapkan, ya Allah aku bersyukur nih. Allah tidak tahu. Ya, jadi Allah memang tidak tahu apa yang ada di dalam hati kamu lahirkan atau yang kamu simpan. Boleh ya, Pak. Apa yang kamu simpan dalam hatimu dan kamu lahirkan, Allah akan terima. Jangan dikira batin kepada temannya sudah kepada temannya tidak dihitung lawan. Dia bisa. Harus banyak-banyak beristighfar. Dan selalu dalam hidup kita itu bersama hati. Kita renungkan, kita bersabar, kita sendiri. Tadi dari bangun tidur tadi sudah dapat berapa? Sudah kepada orang lain. Bacaku zikir sudah berapa? Dosaku berapa? Jangan dikira dalam hati ini tidak nilai itu tidak bisa sampai bisa. Ini penting sekali. Jadi saudara-saudara sekalian, apa yang saya sampaikan ini adalah pertama ini saya sendiri, mari bersama-sama. Mari bersama-sama. Dulu juga gitu, saya jadi guru di anak malaikat itu. Ya saya namanya malaikat datang. Soalnya sampai ada yang akan benar-benar pertigaan setan sakit. Bu jangan di sini. Enggak bisa. Takutnya dulu di sekolah saya itu. Katakan
dipanggil malaikat. Tahu ada yang nyontek. Tahu ada yang sebenarnya itu saking sayang saya supaya menjadi anak, menjadi manusia yang jujur, yang bersih. Bukan karena itu benci sama anak, enggak ada. Rasa sayang seorang guru kepada muridnya, Masya Allah, itu saya rasakan. Kalau mau, maaf ya dulu pernah saya di SMA itu dan jadi polisi. Sampai Ayo Pak Tusan itu. Bapak Wahyu di. masih anu, Jalopo. iya jadi polisi. Polisi itu aku enggak. Itu Wahyu digembos. Terus lah. menyampaikan Terus lah. karena mangkelnya saya tampil. Adi ini. Adi aku sudut. Ya, oke. Alhamdulillah. Bukan itu Kita nongkrong kayak dan jangan ya. daripada terlanjur terjerumus daripada terjadi anak dandanan. Karena dulu dia SMA Muhammadiyah, kan diajarkan masalah Muhammadiyah itu apa tujuannya, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud manusia yang sebenar-benarnya itu untuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi saudara-saudara sekalian, di samping itu kita kembali kepada masalah Muhammadiyah, yaitu kita ya bersyukurlah alhamdulillah kepada pengurus-pengurus Muhammadiyah yang telah mendahului kita jerih payahnya. Sebab di Muhammadiyah itu para pengurus itu tidak mendapat gaji hanya karena Allah toh. Ya, tidak ada. Di Muhammadiyah itu tidak ada gaji. Iya, tidak ada gaji. Di Muhammadiyah kalau cemplung ke Muhammadiyah ya kita penumpang. Membiayai Muhammadiyah supaya bentuknya sekolahan. Ini karena apa? Ya Haji Ahmad Dahlan dulu ya mengajarkan muridnya belum banyak masih di musola itu. Baca surat Al-Maun. Kalau aisyah lagi yuka dibubitin. Ya, mendustakan agama. Masya Allah. Mendustakan agama yang kayak apa? Dia itu tidak mengajak kepada orang miskin, mengajak anak yatim, tidak mau memberikan nasihat dan lain sebagainya. Itulah makanya berdirilah sekolah Muhammadiyah, berdirilah panti-panti yatim, berdirilah rumah-rumah sakit, klinik dan lain sebagainya, yang sehingga sekarang ini beratusan sekolahan, beratus-ratus apa itu rumah sakit. Itu tidak mencari Muhammadiyah, tidak mencari gaji dari situ itu. Makanya Muhammadiyah itu semua apa yang dimiliki itu sertifikat punya organisasi, punya Muhammadiyah, punya pribadi. Itu sendiri tidak boleh pengurus Muhammadiyah menghaki. Oh ini sekolah aku, nanti tak turunkan pada anak tidak ada. Padahal apa tujuannya? Supaya cita-citanya Yai Haji Ahmad Dahlan itu supaya orang Islam itu betul-betul menegakkan agama Islam itu, melaksanakan agama Islam itu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Betul. Jangan sampai melenceng. Ini penting. Kita ini umurnya sudah di atas 40. Ada yang 60. Ini sudah kita syukuri, terus masih ada kesempatan ini, mari bersama-sama kita akan kembali ke hadapan Allah. Kita harus membawa bekal
sudah mapan bisa. Membawa bekal dengan hati yang bersih tadi. Mapan ke tanggal bulan suci. Kita mulai. Bulan luru tanggal suci. Kita sendiri. Sudah ini. Bekal kita, kalau bekal kita itu nanti banyak, cukup. Umpamanya ya, kita mau ke Jakarta saja, kumpul-kumpul. Ya aku anak ambil Nah kita itu, tahun. loh, Gula darah. ke akhirat loh, bukan ke dunia. Baru ke Jakarta itu saja bis berapa, untuk bensin berapa, untuk jajan berapa. Nah kita tidak kembali lagi, kita ke Jakarta harus kembali. Kalau sudah ke akhirat itu tidak akan kembali, sudah tutup. Gitu. Tahun ini harus Tutup. kembali. Nah, bekal kita itu apa? Sekarang sudah cukup atau belum? Karena saya ulangi sekali lagi, jangan sepi-sepi kita berzikir. Orang tahun aku kena. Ya, berzikir kepada Allah dengan baca istighfar, baca tasbih, tahmid, tahlil, itu selalu. Jadi bibir kita jangan sampai kering karena kita tidak membaca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Berdoa dan selalu ingat kita sudah dekat ya Allah. Kalau kita ini sudah takbir Allahu Akbar sholat, nanti bisa sholat lagi. Kalau bisa sholat asar itu tidak. Itu ya. Suruh Cina. Nah itu harus kita sholat kita harus betul-betul kita ini apa kira-kira sholat terakhir tuh sing dong salam itu seumpamanya di terus sirsak itu terakhir kita akan kembali ke hadapan Allah harus membawa bekal. Bekalnya apa? Bekalnya yang sudah disiapkan di situ. Quran dan amalan-amalan telah dicontohkan. Itu bekalnya, jangan cari yang lain. Gitu. Nggak laku kalau cari yang lain. Iya ya. Contoh tuh kalau kita pergi ke luar negeri saja, di sana dolar. Kita bawa uang rupiah di sana ya. Iya. Makanya harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Bekalnya harus ini, jangan bawa yang lain. Saudara sekalian, bisa begitu mari kita berusaha memperbanyak waktu kita baca Al-Quran. Kalau kita sudah baca Al-Quran itu, ya kita sudah baca Al-Quran itu, kita sudah nggak ingat ini. Kayaknya kita tuh ngadep di situ. Kalau umpamanya kita baca surat Yusuf, kita seakan-akan ini pada zaman-zaman Nabi Yusuf ini kan dalam itu. Ya, Nabi Musa seperti itu. Suatu contoh seperti itu. Jadi kita bawa hati kita itu kita bawa kepada apa isi dari Al-Quran itu. Ini semuanya bisa dicapai dengan kita sendiri yang tahu. Kita tahu Pak Nur itu sudah apa, kita sendiri yang tahu dan Allah yang menjadi saksi. Tahu Pak.